Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya Geza Mahendra Wijaya. Saya dari Teknik Kimia 2019 Universitas Islam Indonesia dengan NIM 195211035. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram alir proses beserta dasar-dasar pemilihan alat pembuatan gliserol. Baik, untuk yang pertama-tama yaitu bahan baku semuanya disimpan pada keempat tangki ini. Untuk tangki 1, 2, dan 3 itu merupakan tangki penyimpanan dalam bentuk cairan. Kemudian untuk tangki yang untuk silo 1 itu digunakan untuk menyimpan bahan padatan natrium karbonat. Jadi di sini untuk proses awal itu diawali dengan di tangki silo 1 itu bentuk padatan natrium karbonat itu yang disimpan pada suhu sekitar 30 derajat Celcius dan tekanannya sekitar 1 atm. Kemudian dari silo 1 ini diumpankan ke mixer dengan suhu dan tekanan yang sama menggunakan bed conveyor. Serta setelah itu dilarutkan dengan air yang didistribusikan dari tangki 3 ini menuju ke mixer. Jadi di mixer ini itu umpannya dari silo yang bentuk padatan natrium karbonat dan tangki 3 berbentuk air. Kemudian di mixer ini terjadi pelarutan pada suhu 30 derajat Celcius dan diaduk hingga menjadi larutan natrium karbonat. Baik, setelah itu dari mixer ini diumpankan menuju reaktor 1. Dari mixer ini ke reaktor 1 ini menggunakan bantuan pompa dan juga dipanaskan di HE1 ini hingga suhu menjadi 150 derajat Celcius. Jadi sebelumnya itu suhunya 30 derajat Celcius menjadi 150 derajat Celcius. Kemudian selain itu terdapat cairan epiklorodin itu dari tangki 2 ini yang juga diumpankan ke reaktor 1. Sebelumnya juga sudah melalui HE dan keluar dari HE itu bersuhu 150 derajat Celcius. Kemudian untuk tekanannya itu tadi suhunya itu menjadi 150 derajat Celcius dan tekanannya itu menjadi 6,8 atm. Untuk di reaktor ini terjadi reaksi antara epikloridin dan larutan natrium secara eksotermis irreversibel pada fase cair di dalam RATP. Kemudian untuk reaksi tersebut menghasilkan produk utama yaitu gliserol dan produk samping NaCl-CO2. Baik, sebelumnya dari reaktor 1 ini menuju ke reaktor kedua. Jadi telah terjadi tadi pencampuran dari yang tadi di mixer ini menuju reaktor 1 dan juga ditambahkan epikloridin menuju reaktor 1 dijadikan 1. Kemudian untuk konversi reaksi pada reaktor pertama yaitu 0,86 dan reaktor kedua itu sebesar 0,99 dan hasil produk utamanya yaitu berupa gliserol dan produk samping berupa natrium klorida dan CO2. Kemudian untuk di reaktor 2 ini hampir sama seperti reaktor tadi, tetapi dari reaktor kedua ini yang tadi terdiri dari gliserol, NaCl, kemudian CO2 dan sisa-sisa epikloridin. Kemudian natrium karbonat dan air itu diumpankan menuju ke separator untuk dipisahkan antara gas CO-nya, CO2.
Kemudian di separator ini telah terjadi pemisahan yang kemudian dialirkan menggunakan pompa menuju netralizer. Sebelumnya jadi tadi itu CO2-nya dibuang dan hasil dari separator tadi masuk ke netralizer dan juga ditambahkan cairan HCl dari tangki pertama. Tangki pertama ini berisi HCl diumpankan menuju netralizer dan digabungkan dari hasil pemisahan tadi. Baik, sebelumnya itu dari tangki pertama HCl tadi bersuhunya 30 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Kemudian menggunakan He3 itu menjadi suhunya itu 150 derajat Celcius dan tekanannya itu 6,8 atm. Kemudian di dalam alat netralizer ini terjadi reaksi penetralan larutan keluaran reaktor tadi. Jadi tadi kan udah dipisahkan, yang dari reaktor 2 ini udah dipisahkan di separator. Nah, hasilnya itu kan masuk ke netralizer. Jadi terjadi penetralan larutan tersebut oleh HCl. HCl yang di tangki 1 untuk merubah sisa natrium karbonat menjadi natrium klorida. Jadi natrium karbonat tadi yang terkandung dari hasil proses reaktor itu dinetralkan oleh HCl yang ada di tangki 1 menjadi natrium klorida. Kemudian dari hasil netralizer ini cairan dialirkan menuju cooler 1 untuk diturunkan suhunya menjadi 100 derajat Celcius yang dialirkannya dengan pompa. Setelah itu dialirkan cairannya menggunakan pompa menuju ekspansi valve untuk menurunkan tekanan 6,8 menjadi 1 atm seperti mula-mula tadi untuk tekanannya. Jadi dari cooler 1 ini sebelum masuk ke evaporator itu menuju ekspansi valve agar tekanannya berkurang. Kemudian setelah dari expansion valve itu cairan tersebut masuk ke evaporator yang di evaporator ini bersuhu beroperasinya itu 160 derajat Celcius. Jadi di evaporator ini agar cairan tersebut dipekatkan menggunakan steam yang ada pada evaporator pada suhu 220 derajat Celcius dan tekanan 22,9 atm. Selama pemekatan H2O akan terpisah sebagai hasil atas fase uap di evaporator. Kemudian hasil atas fase uap tersebut dialirkan menuju UPL. Sedangkan hasil cairan pekat yang terdiri dari gliserol, epikloridin, H2O, dan NaCl diumpankan menuju sentrifug maksud saya. Jadi di sini dari evaporator ini menuju sentrifug. Untuk pada alat sentrifug ini digunakan untuk memisahkan NaCl dari larutan gliserol. Jadi NaCl ini keluaran dari sentrifug ini kemudian diumpankan menuju kristalizer. Dengan untuk suhunya itu menjadi 70 derajat Celcius untuk mengkristalkan NaCl, kemudian diangkut menggunakan spray konveyor dan paket elevator menuju silo 2 dalam penyimpanan padatan. Jadi tadi dari evaporator ini sebelum menuju ke sentrifug itu melewati cooler kedua, yaitu diturunkan suhunya menjadi 70 derajat Celcius. Kemudian
masuk ke kristalizer itu masih suhunya masih sama 70 derajat Celcius, dan kemudian diumpankan ke silo 2 dalam tangki penyimpanan bahan padatan. Kemudian dari sebelumnya ini sentrifug ini keluaran dari sentrifug ini menghasilkan dua jenis gitu. Jadi untuk yang pertama itu cake NaCl tadi, kemudian yang kedua yaitu larutan gliserol. Keluaran dari sentrifug satu ini sebelum masuk ke tangki penyimpanan didinginkan dengan cooler 3 untuk diturunkan tekanannya menjadi 40 derajat Celcius. Jadi tadi suhunya masih 70 derajat Celcius, kemudian dimasukkan ke tangki 4 berupa cairan atau larutan gliserol ini dengan suhu 40 derajat Celcius. Jadi untuk hasil akhirnya itu berupa gliserol dalam bentuk cairan, dan kemudian untuk silo 2-nya itu untuk menyimpan cake NaCl tadi, hasil dari sentrifug tadi, proses tadi. Jadi sekian penjelasan saya mengenai diagram alir proses pembuatan gliserol dari epikloridin dan natrium karbonat. Semoga bermanfaat untuk pembaca. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik kata-kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.